makna mimpi. Makna mimpi orang itu akhir dari sakitnya ini apa? Bila dia bermimpi memakai baju pengantin, tetapi baju pengantinnya warna hitam semuanya. Halo, selamat malam teman-teman semua yang saya kasihi. Bertemu lagi dengan saya Bang Lo di dalam berbagi pengetahuan ya tentang sakit-sakit atau ciri-ciri orang-orang terkena sakit akibat gangguan sihir ataupun gangguan roh jahat atau jin, atau istilah kerennya santet maupun guna-guna pelet ya, ataupun santau. Teman-teman semuanya, saya memberikan pengetahuan ini agar orang-orang di luar sana lebih paham dan lebih tercerahkan, sehingga tidak gampang lagi dibodoh-bodohi ataupun ditekan energi sihir tersebut. Malam ini saya akan coba menjelaskan sebuah makna mimpi. Makna mimpi orang itu akhir dari sakitnya ini apa? Bila dia bermimpi memakai baju pengantin, tetapi baju pengantinnya warna hitam semuanya. Tapi sebelum itu teman-teman, saya ucapkan dulu salam logika. Kenapa saya mengucapkan salam logika setiap video saya maupun terapi-terapi saya? Artinya biar kau bisa memaknai sakit sihir itu walaupun tidak kau lihat, tapi bisa kau rasakan dengan penuh logikamu ya. Dan berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Teman-teman semuanya, sakit sihir atau terkena santet atau gangguan sihir itu melelahkan, sangat-sangat melelahkan. Lelah dari segi pikiran, lelah dari segi raga, dan lelah dari segi keuangan. Makanya tidak cerita bohong, kalau seseorang terkena santet atau sihir ya, dia banyak mengeluarkan biaya yang banyak. Terlebih bila dia belum menemukan orang yang membantunya ya, ataupun dia belum menemukan penawarnya. Nah, teman-teman semuanya, bagi penonton baru yang baru menemukan channel YouTube saya Bang Loken ini ya, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Dan terima kasih juga yang sudah menekan like atau jempol, memberikan komentar dan juga membagi-bagikan video-videonya. Nah teman-teman semuanya, seperti yang saya katakan tadi, sakit akibat santet atau sihir ini adalah sakit yang begitu melelahkan, baik dari segi waktu, baik dari segi raga, baik dari segi keuangan. Jadi ketika seseorang terkena sakit sihir teman-teman, yang saya bahas kali ini adalah ketika dia bermimpi. Dalam mimpinya ini dia memakai pakaian pengantin berwarna hitam. Nah,
Teman-teman semuanya, saya pernah dan sering membahas tentang mimpi memakai pakaian pengantin. Tetapi yang sering saya bahas adalah memakai pakaian pengantin berwarna putih. Artinya, bila seseorang bermimpi, awal dia bermimpi ya, memakai pakaian pengantin warna putih, ini biasanya mau menjadi tumbal. Baik tumbal ilmu hitam seseorang dan juga tumbal pesugihan seseorang. Nah, berpakaian pengantin ini teman-teman, ini semua harus diawali dengan masuknya buhul sihir itu ke dalam tubuhmu lewat makanan ataupun minuman. Begitu juga dengan bermimpi memakai pakaian pengantin berwarna hitam. Semua diawali dengan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, makanan yang sebagai perantara buhul sihir itu mengikat rohmu di dalam tubuhmu. Nah, efek dari makanan yang masuk ini, makanan sihir tadi atau buhul sihir itu akan membuat jejak pada tubuhmu. Tanda buhul sihir itu ada di dalam dirimu. Contoh jejaknya adalah muncul lebam biru atau kayak dicubit-cubit hantu katanya pada bagian pahamu ataupun pada betismu, paha bagian dalam ya, dan pada dengkul atau tulang keringmu juga, tulang kering kaki. Ada juga yang parah pada bagian lambung perut sebelah kiri dan juga pada bagian nadi tanganmu ini. Itulah tanda bila seseorang terkena atau termakan buhul sihir. Nah, teman-teman semuanya, seseorang bermimpi berpakaian pengantin warna hitam. Ini tujuan akhirnya, tujuan sihirnya, tujuan terkena ilmu hitamnya adalah membuat si korban gila. Akhir dari kasus ini adalah gila, stres berat. Ya. Yang mana buhul sihir yang termakan tadi bekerja di dalam tubuhnya dan dia mulai dihinggapi ataupun diikat rasa ketakutan. Rasa ketakutan yang tidak jelas tanpa sebab. Dan buhul sihir itu juga pelan-pelan akan bekerja membuat dia menjadi linglung, selinglung-linglungnya, dan mudah lupa, dan susah untuk tidur. Mata itu untuk terpejam itu susah. Ya. Bisa berhari-hari dia nggak tidur nanti. Nah, teman-teman semuanya, efek dari ini buhul sihir tadi termakan. Kasarnya, ketika target ini menjadi gila, tujuan akhirnya dia akan mengalami proses stres dulu, stres akibat tekanan sihir tadi atau santet tadi. Tertekan dan maaf kata dia bisa kesurupan. Dan di dalam kesurupannya ini dia tidak harus berontak atau ribu-ribu, tidak. Dia bisa hanya diam saja, diam kesurupan atau sambil tidur kesurupan, dan dia akan mendengar bisikan-bisikan di telinganya. Bisikan-bisikan ini adalah bisikan-bisikan dukun tadi. Bisikan-bisikan ini ya bisa berupa menyuruh untuk bunuh diri. Sudah bunuh diri aja kau, selesai semua masalah. Ya, kau tidak perlu lagi di dunia ini menanggung penderitaan, menderita di hidup di dunia ini kau ini, katanya. Ya, jadi orang-orang yang terkena santet yang akhir tujuannya menjadi gila ini mencoba untuk bunuh diri, nyilet tangannya atau lihat tali menggantung diri. Begitu, itu akibat bisikan setan itu pada telinganya. Ya, dan dia akan selalu diikuti setan itu atau bayangan setan itu. Tapi teman-teman semuanya, permasalahannya sebenarnya adalah ketika dia sakit kepala tersebut. Kepala itu berat dan sakit sekali sehingga dia gagal fokus dan kehilangan kesadarannya. Itulah yang namanya kesurupan.
Jadi roh jahat itu mengambil alih, atau jin itu mengambil alih pikirannya. Ya, jin tersebut mengambil alih pikirannya. Nah, teman-teman semuanya, kasus-kasus seperti ini banyak, teman-teman. Ya, kasus-kasus seperti ini banyak di luar sana yang tidak disadari orang. Dan ya banyak berobat, banyak berobat. Ya. Tetapi hal yang perlu dilakukan adalah menguras sihir itu dari dalam tubuhnya. Cabut sihir itu dari dalam tubuhnya, dikuras. Chipnya diambil, biar tidak nyambung lagi ke dukun tadi. Chipnya diambil, yang ditanamkan ke dalam tubuh seseorang tersebut. Nah, akibat dari rasa takut tidak jelas, tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat raganya dan pikirannya, ya, kemudian dia seperti tertekan, stres, orang sekitarnya akan melihat dia orang stres, padahal dia merasa tidak stres, tetapi orang di sekitarnya akan menilai dia seperti orang stres dan menganggap gila. Dia sebenarnya tidak gila, teman-teman. Nyambung kalau diajak ngobrol sekali-sekali. Kalau orang gila itu 24 jam tidak akan nyambung. Ya. Karena sihir itu atau jin itu tidak bisa selamanya dalam tubuh manusia 24 jam. Ada waktu celahnya dia keluar. Jadi untuk menangani orang seperti ini butuh kesabaran. Butuh yang namanya pencerahan, butuh yang namanya pengurasan, butuh yang namanya pembersihan, butuh yang namanya pelepasan. Ya. Jadi teman-teman, untuk kasus-kasus seperti ini butuh kesabaran. Kenapa? Karena seluruh di dalam dirinya, baik rohnya, baik raganya, itu sudah dikuasai jin tersebut atau roh jahat tersebut yang termakan. Nah, bagaimana si dukun tadi mempertahankan jin itu di dalam tubuhnya? Maka si dukun dengan bahan buhul sihirnya memberikan ke si pelaku. Maka si pelaku akan dengan rutin memasukkan makanan atau buhul sihir tersebut ke dalam tubuh si korban dengan lewat makanan. Jadi disinilah tugas kita, memberikan pengetahuan, memberikan wejangan terhadap makanan. Hati-hati bila seseorang sudah terkena sakit akibat sihir. Jadi teman-teman, makna dari bermimpi berpakaian hitam atau berpakaian pengantin warna hitam, tujuan akhir dari sihir atau santet atau guna-guna pelet seperti ini adalah untuk membuat si korban menjadi gila. Baik, semoga pengetahuan singkat ini bermanfaat untuk orang banyak di luar sana. Teman-teman, kalau kalian merasa video ini memiliki manfaat, silakan kalau ada yang mengucapkan terima kasih di bawah video. Dan kalau kalian mau konsultasi ataupun mau berkeluh kesah tentang sakit akibat sihirmu, ya, silakan chat saja di samping judul, ada nomor WhatsApp admin di situ. Kalau kamu konsultasi tidak dipungut bayaran atau biaya, gratis, tetapi dengan catatan bahasa yang sopan. Paling kalau kau sudah saya vonis memang benar dirimu terkena sakit akibat sihir atau santet, paling saya menawarkan obatnya atau penawarnya, itu pun kalau kau mau atau tertarik. Nggak tertarik juga tidak apa-apa. Dan saya juga mau mengenalkan dan membuat minyak versi 6 untuk obat orang terkena sakit santet atau sihir, ataupun usahanya terkena santet, halaman usahanya atau usahanya sepi, dilihat orang tutup padahal buka. Ini gunakan untuk membersihkannya dari halaman usahamu biar kau jangan bangkrut, ya. Biar jangan banyak belatung atau lipan di dalam usahamu akibat sihir. Dan juga membersihkan sihir yang ada di halaman rumahmu sehingga rumahmu menjadi serem.
banyak roh-roh jahat atau roh-roh kegelapan atau jin berkeliaran di dalam rumahmu atau halaman rumah, bersihkan dengan ini. Dan juga membersihkan sihir, ikatan sihir yang ada di tubuhmu, permukaan tubuhmu, baik jerawat akibat sihir atau santet, kemudian gatal-gatal pada tubuhmu akibat sihir atau santet, dan juga bengkak pada kakimu akibat gangguan sihir atau santet, ataupun pada sendimu yang lain atau punggungmu berat-berat, ataupun sendi-sendi tubuhmu sakit akibat santet atau sihir. Kalau yang ada tertarik, silakan chat saja di samping judul. Ada nomor WhatsApp admin di situ. Chat saja di situ kalau kau tertarik. Baik, saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk orang banyak di luar sana. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. Saya selalu love you. Bye bye.